Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa pengantar kajian kesusastraan, hari ini Anda masih semangat? Ya, bagus. Terima kasih. Kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai konsep dasar sastra. Selamat menyimak. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Bahasan mengenai konsep dasar sastra yang pertama, apa itu sastra? Apa itu teks sastra? Dan apa saja karakteristik teks sastra? Tentu saja pada pertemuan sebelumnya Anda sudah membahas mengenai hal-hal yang bisa dilihat atau bahasan dalam pengantar kajian sastra. Baiklah, Ibu akan membahas mengenai apa itu sastra dari berbagai sumber. Yang pertama, dari Ensiklopedia Sastra Indonesia. Sastra dalam bahasa Inggris disebut literatur, yaitu karya lisan atau tertulis yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Yang bersumber dari Wikipedia, sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Kata sas artinya instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Menurut Denjegger dan Jensen, sastra itu seni bahasa, cabang seni yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Ini adalah pengertian sastra yang paling sederhana. Kemudian dari Digest dan Aristoteles, sastra adalah karya yang menyampaikan suatu jenis pengetahuan yang tidak bisa disampaikan dengan cara lain, yakni dengan memberikan kenikmatan yang unik dan pengetahuan yang memperkaya wawasan pembacanya. Ada lagi dari Eagleton, sastra adalah fakta material yang terbuat dari kata-kata, bukan objek maupun rasa, dan salah untuk melihatnya sebagai ekspresi dari pikiran penulisnya. Eagleton mengutip Roman Jakobson bahwa sastra adalah jenis tulisan yang menyajikan tindak kekerasan teratur terhadap ujaran biasa. Maksudnya, mentransformasikan dan mengintensifkan bahasa biasa, menyimpangkan bahasa secara sistematis dari ujaran sehari-hari. Pengertian yang paling sederhana Anda bisa lihat di teori kesusastraan Wernewalek dan Austin Warren, bahwa sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Yang berikutnya, apa itu teks sastra? Teks sastra menuntut aktivitas lebih pembaca. Pembaca sastra harus mengisi bagian-bagian kosong pada karya. Pembaca sastra dituntut menerangkan lambang dan pola. Cerita sastra bertentangan dengan pola pengharapan pembaca, memiliki kontras-kontras ironis. Nah, silakan Anda renungkan mengenai teks sastra ini. Dan bahasan yang berikutnya, yang terakhir adalah apa saja karakteristik teks sastra. Anda boleh melihatnya dari buku Luxemburg dalam pengantar ilmu sastra. Yang pertama, ada penanganan bahan yang khusus. Apa itu bahannya? Bahasakah? Silakan Anda baca. Kebanyakan fiksionalitas atau rekaan, mengandung wawasan umum tentang masalah manusiawi, sosial, dan intelektual. Interpretasi multitafsir. Ada ketegangan antara kreativitas dan tradisi. Tujuan bukan untuk komunikasi langsung atau praktis. Nah, berdasarkan karakteristik tadi, silakan Anda beri pandangan dan contoh konkret dari sebuah teks sastra. Mengenai karakteristik yang pertama, fiksionalitas atau rekaan. Silakan Anda terapkan seperti apa sih fiksionalitas dalam sebuah karya sastra.
Tidak harus karya sastra utuh, boleh cuplikan ya. Kalau puisi mungkin bisa utuh, tetapi kalau misalnya prosa atau drama, cerpen misalnya atau novel boleh kutipan saja atau cuplikan saja ya. Jangan lupa cantumkan sumbernya. Dan yang kedua, mengenai ketegangan antara kreativitas dan tradisi. Seperti apa sih dalam sebuah karya sastra? Nah, silakan Anda tuliskan nanti di forum diskusi ya. Nah, berikutnya, silakan juga Anda cari referensi mengenai beberapa jenis sastra berikut. Ada sastra dunia, sastra dialogi, sastra hiburan, sastra koran, sastra lisan, sastra kitab, sastra kontekstual, sastra pelarian, sastra rakyat, sastra sejalan, sastra koran, sastra daerah, sastra umum, dan sastra bandingan. Sebenarnya masih ada jenis sastra lain, tapi Anda cukup saja mencari referensi sastra berikut. Nah, Anda juga tidak harus mencari referensi semuanya. Jika salah satu sastra sudah dibahas atau sudah dicantumkan referensinya di forum diskusi oleh teman Anda, maka Anda mencari referensi mengenai sastra lainnya. Misalnya, ketika Rafni sudah mencantumkan referensi mengenai sastra dunia di forum diskusi, maka yang lainnya tidak lagi menuliskan referensi sastra dunia, tetapi menuliskan referensi sastra lain, boleh dari sumber yang sama atau dari sumber yang beda. Nah, kecuali kalau sastra dunia itu dari sumber yang berbeda. Nah, silakan ya, saling berbagi informasi adalah indah. Nah, ini rujukan yang bisa Anda cari, boleh menggunakan Eagleton, Teori Sastra, kemudian Hasanuddin, Ensiklopedia Sastra Indonesia. Boleh juga Anda cari Ensiklopedia Sastra Indonesia secara daring ya. Kemudian ada Luxembourg tentang sastra, Luxembourg tentang pengantar ilmu sastra, Teu tentang sastra ilmu sastra, Werner Wellek dan Austin Warren tentang teori kesusastraan. Silakan, selamat berkarya, selamat mencari referensi, semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.